Untuk materi selanjutnya tentang asas oportunitas dan fungsi jaksa sebagai manajer sistem peradilan pidana di Indonesia yang akan disampaikan oleh peneliti dari Persada, Bapak Fahrizal, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, jadi materi saya ini materi yang terakhir dan barangkali banyak permasalahan tentang isu-isu kejaksaan yang kita sudah bahas dari pagi sampai sore ini. Tadi kita sudah mendengar banyak hal dari Prof. Andi Hamzah, salah satu guru saya banyak belajar juga dari beliau, kemudian dari Bang Reda, kemudian dari Pak Yan, Pak Indro, dan Mas Coki. Saya fokus di isu tentang asas oportunitas dan peran jaksa sebagai manajer dalam sistem peradilan pidana. Saya mulai dulu dari bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia bekerja. Ya, ini diagram yang saya bikin kira-kira yang menggambarkan bagaimana sistem peradilan pidana kita saat ini. Kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Andi, di zaman HIR itu begitu kuat kejaksaan. Saat ini sebenarnya kalau kita mau lihat, saya bagi jadi 4 macam tindak pidana. Masuknya tindak pidana, pertama tindak pidana khusus, itu lembaganya juga khusus, ada Komnas HAM, begitu, untuk HAM berat, kemudian ada pidana ringan, pidana umum, pidana anak, dan kasus korupsi. Kalau kita lihat dari jenis-jenis pidana ini, masing-masing punya lembaga penyidikan yang berbeda-beda. Bahkan di Komnas HAM, meskipun Komnas HAM itu ikut di PIDUM kalau tidak salah, Komnas HAM itu penyelidik hanya dalam hal penyelidikan. Penyidik dan penuntutannya ada di kejaksaan. Kemudian money laundering. Money laundering itu PPATK hanya sebagai penyelidik. Kemudian masuk ke polisi, kemudian lagi-lagi masuk ke kejaksaan. Untuk tindak pidana umum apalagi, di situ banyak sekali lembaga yang menjadi stakeholders. Ada PPNS, kemudian kalau illegal fishing itu malah ada konflik di laut antara TNI, Angkatan Laut, ada PPNS, perairan, kemudian ada juga polisi air. Itu semua berkonflik, berebut kewenangan untuk melakukan penyidikan. Tapi ujungnya ketika melakukan penuntutan, lagi-lagi kejaksaan adalah pintunya untuk menuju pengadilan. Hanya di kasus korupsi lah fungsi jaksa sebagai penuntut umum disaingi oleh adanya KPK. Selain korupsi, semua tindak pidana masuk ke kejaksaan. Itulah kenapa saya memakai judul jaksa sebagai manajer sistem peradilan pidana. Kita bisa bayangkan dari banyak jenis tindak pidana dan jenis banyak lembaga yang menjadi stakeholders ini mengakibatkan ya tadi jaksa seperti Superman, semua harus paham gitu ya. Semua tindak pidana harus paham, kemudian tidak bisa harus ditangani. Menarik juga dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dalam asas penuntutan kita mengenal 2 hal. Ada asas oportunitas, kemudian ada asas legalitas. Asas oportunitas itu pengejawantahan dari dominus litis tadi, bahwa jaksa itu bisa melakukan penuntutan pidana dengan atau tanpa syarat bahkan. Gitu ya. Kalau asas oportunitas demi kepentingan umum, gitu ya. Di KPK tidak mengenal asas oportunitas, yang dikenal adalah asas legalitas. Setiap ada perkara masuk tidak dikenal SP3. Jangankan seponir, asas oportunitas itu seponiring ya.
SP3 saja tidak diperkenalkan atau SKPP. Kejaksaan masih bisa. Akibatnya apa? Next. Tadi sudah banyak dijelaskan. Biaya, ya ini. Tahun 2000, ini laporan resmi ya dari Kejaksaan Republik Indonesia. Tahun 2012. Dari anggaran 10.100, anggarannya kecil, hanya 10.100, jaksa harus menangani kasus 9 kali lipat, 98.000, sekitar begitu. Ini kira-kira selain juga akibat dari banyaknya lembaga yang ditangani, juga karena tidak efektifnya pelaksanaan asas oportunitas, begitu. Akibatnya apa? Banyak kasus-kasus yang tidak penting harus juga ditangani oleh kejaksaan. Dan otomatis jaksa harus memutar otak untuk menambal biaya perkara. Next. Ya, tadi Prof. Andi Hamzah menyatakan di zaman HIR atau di sebelum tahun 61, jaksa itu adalah bagian dari pengadilan. Saya sepakat. Jaksa itu adalah magistrat. Magistrat itu adalah orang yang independen. Saya memandang bahwa sebagai magistrat, jaksa itu harus independen, bukan lembaga kejaksaannya, tapi jaksanya. Kalau kita lihat sekarang ada pengendalian perkara itu 2 tingkat, ya kan? Kalau ada apa-apa, WAS itu masuknya, kalau ada kesalahan di jaksa fungsional bisa dikasih sampai di cash jarinya bisa kena salah juga. Kemudian belum lagi ada kebijakan rentut, rencana tuntutan. Saya membayangkan, saya ini dosen. Dosen itu mengajar di kelas. Saya ibaratnya begitu ya, saya mengajar di kelas, kemudian saya yang tahu mahasiswa saya, kemudian ketika mau melakukan penilaian, ada saya kasih A atau B atau C, untuk masih A atau B, C itu saya harus konsultasi dulu sama Pak Dekan. Pak Dekan, ini yang pantas dikasih nilai apa? Pak Dekan kan nggak pernah ngajar di kelas saya, kemudian dia bilang, oh B aja. Loh, saya nggak bisa nolak. Itulah kebijakan itu kalau kita bayangkan, atau kalau boleh saya analogikan dengan di kampus. Saya kira ada perdebatan tentang rentut ini, tapi saya lebih memilih harusnya dihapuskan rentut itu. Kemudian yang kedua, asas oportunitas. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang asas oportunitas. Lanjut, ada tren penguatan fungsi jaksa di beberapa negara. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Andi Hamzah. Dominus litis itu dalam arti lain adalah master of procedure, bahwa kejaksaan itu harus menjadi masternya atau pemiliknya hukum prosedur beracara. Dia yang menentukan. Tapi saat ini, maaf, jaksa tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena tadi banyak masalah di KUHAP, kewenangannya banyak dipreteli dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini saya dengar juga tahun depan anggaran kejaksaan juga sudah mulai diturunkan. Bagaimana mungkin dengan, kalau kita lihat tadi di Bagan, dengan tanggung jawab yang sebegitu besar, tapi anggarannya kok cuma sedikit. Anggaran pemanggilan saksi berdasarkan penelitian saya juga tidak dianggarkan, begitu ya, dan lain sebagainya. Bagaimana menyiasati ini? Saya memandang ya asas oportunitas. Di Belanda itu bukan berarti tidak ada kejahatan, tapi kejaksaan banyak menghentikan perkara. Karena apa? Karena setelah dihitung antara penanganan perkara dengan tindak kejahatan yang dilaksanakan itu rugi nanti. Misalkan ada pencurian cuma 2.500.000. Negara untuk mengusut kejahatan itu nantinya harus mengeluarkan lebih dari 2,5 juta, maka diseponir. Sebelum tahun 61 di Indonesia, setiap jaksa itu bisa melakukan seponir atau menggunakan asas oportunitas. Tapi setelah tahun 61 hanya jaksa agung. Itu pun
itu pun setelah dalam undang-undang di masa Orde Baru dibatasi lagi, tidak serta-merta jaksa agung bisa asas oportunitas, tapi harus persetujuan presiden. Kemudian di undang-undang yang baru, presidennya diganti harus konsultasi ke lembaga-lembaga terkait. Artinya apa? Dominus litis untuk menggunakan asas oportunitas itu juga dibatasi juga kalau kita lihat. Next. Ya, lanjut. Ya, ini praktek asas oportunitas di Indonesia. Saat ini asas oportunitas itu hanya hak eksklusif Kejaksaan Agung, hak Jaksa Agung, maaf. Oleh karenanya kita sering mendengar ada keluhan di masyarakat. Ada kasus nenek Minah misalkan, atau nenek Asyani, atau kasus-kasus LGB dan lain sebagainya. Meskipun itu salah, ini kan hakikat asas oportunitas itu kan bukan berarti ini salah benar, tapi ya sudah meskipun salah, tapi saya seponir atau saya tidak tuntut, itu kan hak dari kejaksaan. Tapi karena ini Jaksa Agung dan kemudian tidak ada kejelasan definisi tentang kepentingan umum, ditambah lagi tidak ada SOP, ketika saya coba cari SOP-nya kejaksaan tentang penggunaan asas oportunitas itu saya tidak nemu. Artinya bagaimana jaksa di daerah, itu memang hak Jaksa Agung. Tapi bagaimana jaksa di daerah kalau misalkan menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan umum itu bisa bagaimana prosedur untuk mengajukan asas oportunitas ke Jaksa Agung itu tidak ada. Oleh karenanya kita lihat penggunaan asas ini hanya untuk kasus-kasus yang bernuansa politis. Kasus Bibi Chandra misalkan, itu kan sangat kental nuansa politisnya. Tidak diterapkan untuk kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil misalnya. Yang paling saya ingat asas oportunitas ini juga saya baca di biografinya Bapak Jaksa Agung Suprapto. Ini menjadi perdebatan antara Pak Jaksa Agung Suprapto dan Presiden Soekarno waktu itu. Presiden Soekarno menganggap bahwa asas oportunitas itu ada di presiden, tapi Pak Jaksa Agung tidak waktu itu Pak Suprapto tidak sependapat dengan Pak Soekarno. Dan ini dalam biografi yang ditulis Ibnu Yahya itu salah satu yang mengakibatkan beliau direshuffle waktu itu. Waktu beliau mengusut menteri-menteri yang ada di kabinet Soekarno pertama. Jadi kalau kita lihat di paparan-paparan sebelumnya, definisi kepentingan umum itu kan sangat luas. Termasuk jika saya pikir kejaksaan juga tidak harus pintar sebagai filter, kemudian punya hak untuk memilih kasus mana yang bisa dilanjutkan dan kasus mana yang tidak bisa dilanjutkan. Contoh di Jepang itu conviction rate-nya, keberhasilan penuntutnya itu 99,9%. Kenapa? Karena tidak semua perkara yang ada yang diserahkan oleh kepolisian Jepang itu diterima oleh kejaksaan. Bukan karena kepentingan umum bahkan, tapi karena jaksa tidak yakin ini kalau dimajukan ke pengadilan alat buktinya lemah. Dia tidak mau terima. Terus kalau tidak mau terima bagaimana? Ya nggak mau terima. Itu yang kemudian mengakibatkan memang ada konflik antara polisi Jepang dengan kejaksaan di saat ini. Tapi itu adalah manifestasi, kalau saya lihat adalah manifestasi dari dominus litis, dan asas oportunitasnya bisa digunakan. Misalnya ada masalah ketika kejaksaan harus menangani perkara yang tidak ada di anggaran, saya kira ini bisa jadi jalan keluar. Bagaimana kemudian mendefinisikan kepentingan umum ini yang harus kita pikirkan. Memang sampai sekarang definisi kepentingan umum itu sangat luas dan abstrak. Di Belanda, berdasarkan riset yang saya lakukan, kepentingan umum itu ada guidelines-nya dan masyarakat bisa melihat. Kasus saya bisa dihentikan karena A, B, C, D. Nah,
bersyukur karena dalam RKUHP yang disusun oleh Prof. Andi Hamzah ada beberapa yang sudah dimasukkan. Next, di dalam pasal 42 RKUHP ya, kewenangan itu dikembalikan lagi kepada setiap jaksa, tidak hanya di Jaksa Agung. Pasal 42 RKUHP ayat 2 menyatakan penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu. Alasan-alasannya, pertama, tindak pidananya ringan, kemudian dilakukan pidana penjaranya paling lama 4 tahun, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda, umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 tahun, dan atau kerugian sudah diganti. Ini menjadi kewenangan mutlak dari jaksa penuntut umum. Yang menarik, pasal 42 RKUHP selanjutnya, pasal 5 ya, tetap ada pengendalian. Pengendaliannya ya kalau misalkan ini diberikan kewenangan yang sangat luas kepada jaksa, dan ini kan belum pernah di-exercise sebelumnya. Oleh karenanya di pasal 5 dikasih jaring pengaman. Untuk menggunakan asas oportunitas ini harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Kejaksaan Tinggi melalui Kepala Kejaksaan Negeri setiap bulan. Tapi hanya laporan pertanggungjawaban, bukan izin. Ini yang menarik. Sahabat IBTV, baru saja kita menyaksikan Seminar Nasional Strategi Penguatan Fungsi Kejaksaan Peradilan Pidana. Dan dalam pada episode 2 ini membahas mengenai penguatan pengawasan kewenangan jaksa dengan pemateri Profesor Dr. Ade Hamzah SHMH, Dr. Reda Mantovani SHLM, dan Fahrizal Afandi SPI SHMH. Semoga liputan tadi bermanfaat bagi Anda sahabat IBTV. Saya Renita Sakina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Bersama IBTV, aktif dan kreatif.